Periode bertahan. Periode bertahan adalah fase ketiga dari Pergerakan Nasional Indonesia yang berlangsung dari tahun 1930 hingga 1942. Periode ini ditandai dengan melemahnya gerakan radikal atau non-kooperatif yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia akibat penindasan dan penangkapan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Di sisi lain, gerakan moderat atau kooperatif yang diwakili oleh Sarekat Islam, Partai Islam Indonesia, dan Partai Indonesia Raya mengalami perkembangan dan mendapat pengakuan dari pemerintahan kolonial. Gerakan moderat yang bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial mengalami perkembangan karena beberapa faktor. Antara lain, adanya kebijakan Volksraad atau Dewan Rakyat yang memberikan kesempatan kepada wakil-wakil pribumi untuk berpartisipasi dalam proses legislatif. Meskipun Volksraad tidak memiliki kekuasaan eksekutif dan hanya bersifat konsultatif, tetapi gerakan moderat memanfaatkannya sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan menuntut perbaikan-perbaikan. Adanya kebijakan politik balas budi atau politik kebudayaan yang memberikan bantuan-bantuan kepada rakyat pribumi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Gerakan moderat menganggap kebijakan ini sebagai langkah positif dari pemerintahan kolonial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghormati nilai-nilai budaya lokal. Adanya organisasi pergerakan moderat yang memiliki basis massa yang luas dan beragam, seperti Sarekat Islam yang bergerak di bidang sosial, agama, dan politik, Partai Islam Indonesia yang bergerak di bidang politik dan agama, Partai Indonesia Raya yang bergerak di bidang politik dan nasionalisme, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang sosial dan agama, Budi Utomo, Taman Siswa, dan Jong Java yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Petisi Sutarjo adalah petisi yang diajukan oleh Dr. Sutarjo Kartohadikusumo dalam bidang Volksraad pada tanggal 15 Juli 1936. Petisi ini berisi permohonan kepada Ratu Belanda agar Hindia Belanda diberikan otonomi untuk dapat menjalankan pemerintahannya sendiri. Isi petisi Sutarjo diadakannya musyawarah nasional antara wakil-wakil rakyat Hindia Belanda dan wakil-wakil Belanda dengan kedudukan yang sama. Dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Hindia Belanda. Diberikannya otonomi yang luas kepada Hindia Belanda dalam mengatur urusan dalam negerinya. Petisi Sutarjo merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Petisi ini menunjukkan bahwa rakyat Hindia Belanda telah siap untuk memerintah diri sendiri. Petisi ini juga telah mendorong pergerakan nasional Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Taman Siswa, sebuah perguruan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa didirikan sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia. Model perjuangan Taman Siswa tidak berbentuk partai politik. Taman Siswa didirikan untuk menentang penjajahan melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Tujuan Taman Siswa: 1. Mempersiapkan manusia merdeka lahir dan batin. 2. Mendidik kadar-kadar pemimpin bangsa yang berjiwa nasionalis dan berwawasan kebangsaan. 3. Membangun masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Asas Taman Siswa: 1. Tuturi Handayani, guru di belakang memberi dorongan dan arahan. 2. Ing Madya Mangunkarsa, guru di tengah memberi bimbingan dan semangat. 3. Tuturi Handayani, guru di depan memberi contoh dan teladan. Peran Taman Siswa dalam pergerakan nasional: 1. Taman Siswa telah melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional seperti Soewando, Ki Samidi, Moeng Sakoro, dan Muhammad Hatta. 2. Taman Siswa telah mempelopori berbagai kegiatan pergerakan nasional seperti Kongres Pemuda II dan Sumpah Pemuda. Partai Indonesia Raya Parindra.
Parindra menempuh jalur politik, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, Parindra memanfaatkan keberadaan Poskrat Dewan Rakyat untuk menyampaikan aspirasi tentang kemerdekaan Indonesia dalam bidang pemerintah. Selain itu, Parindra juga bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) untuk menyatukan visi partai politik dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 atas inisiatif dari Mo Hosni Tamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik yaitu Gerindra, Perindra, Partai Pasundan, Partai Minahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katolik. GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar partai politik seperti Mo Hosni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosuyoso. Latar belakang pendirian GAPI berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Soetarjo pada tahun 1936. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 atau 2005, karya M.C. Rickleff, untuk mencapai tujuannya, GAPI berpegangan teguh pada asas-asas berikut. Hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri, persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan Indonesia, Persatuan Nasional Indonesia yang berpedoman pada prinsip kerakyatan. Dalam gerakan Indonesia berparlemen, GAPI menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah, harus bertanggung jawab langsung terhadap parlemen tersebut.